S411. Isadora menanyai orang kantor Rangga. Tidak ada yang berangkat ke Turki bersama Rangga. Rangga pergi ke Turki seorang diri. Orang kantor menghubungi perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Rangga. Mereka sudah bertemu dan selesai membicarakan kerjasama. Bahkan pihak hotel tempat Rangga menginap memberitahu jika Rangga memang sudah check out di hari jadwal Rangga akan melakukan penerbangan ke Indonesia. Wiratama dan Sean tetap menunggu sehari hingga 2 hari lagi demi mendapat kabar dari Rangga. Tapi karena Rangga masih saja tidak berhasil dihubungi, Tama dan Sean mengutus orang-orangnya untuk segera berangkat ke Turki dan mencari tahu ada apa sebenarnya yang terjadi dengan Rangga. Entah kenapa Dora teringat Rindang. Dia mendekati Rindang yang akhir-akhir ini selalu terbaring di tempat tidur. "Mbah!" panggil Dora lirih. Rindang yang terpejam lemah membuka matanya. Dia tersenyum pada Dora. "Mbah, apa Mbah tahu Kak Rangga ada di mana? Apakah Rangga masih hidup?" tanya Dora. "Rangga?" desis Rindang lirih. Isadora mengangguk dengan harap-harap cemas. Rindang menatap langit-langit kamar. "Suamimu jauh." "Jauh? Jauh gimana, Mbah?" "Sedang jauh." Rindang memejam lalu tak lama terdengar dengkurannya. Dora terkulai. "Mbah, Kak Rangga baik-baik saja, kan?" Dora berbisik lirih. Tak ada sahutan, yang terdengar hanya dengkuran halus Rindang. "Kak Rangga sedang jauh? Di mana?" "Hanya jauh saja tapi masih ada di dunia ini, kan?" Dora bergumam lirih seraya memegangi jemari tangan Rindang. Sisi yang melihat kesedihan Dora merasa sangat tidak tega. Dia masuk kamar Rindang. Sisi memeluk Dora lalu membesarkan hatinya. "Yakinlah kalau Rangga baik-baik saja di sana. Teruslah berdoa." Sisi mengusap punggung dan membelai rambut panjang Dora. Dora menangis tanpa air mata di pelukan Sisi. Rumah Gendis. Gendis sibuk menata bajunya ke dalam koper. "Kamu mau kemana?" tanya Dimas. "Kita pulang sekarang ke rumah Papa Sean. Aku harus ada di dekat Isadora." Dimas menghela napas dan dia setuju dengan ucapan Gendis. "Ya Allah, baru saja kemarin kita bicarain rencana bulan madu bersama. Tapi kenapa jadi begini, sih?" Gendis membereskan barang-barangnya dengan mata sembab. Dimas ikut membantu tanpa bicara. Hatinya tak kalah risau mendengar kabar hilangnya Rangga. "Kurasa cukup, ayo!" ajak Gendis. Dimas hanya menuruti apa keinginan Gendis saat itu. Gendis sahabat Dora sejak SMP, mereka teman sebangku hingga lulus SMU. Kedekatan Gendis dan Dora sudah bagaikan saudara. Terlebih kini Gendis sudah menikah dengan Dimas, anak kesayangan Sean selain anak-anaknya sendiri. Setibanya di rumah Sean, Gendis segera mencari Isadora. Dia terus saja berada di dekat Dora memberikan dukungan dan semangat agar Dora tak henti berdoa berharap Rangga baik-baik saja. "Semoga orang-orang yang diutus Papa Sean dan Ayah Tama segera memberi kabar baik, Ra. Kamu sabar, ya." Dimas pun turut prihatin melihat kesedihan Dora. Berita menghilangnya Rangga membuat keluarga Dane dan Davin sibuk menata baju-bajunya hendak menginap di rumah Sean. Rumah Sean itu seperti hotel. Aji Saka mendirikan rumah untuk Sherindita dengan banyak sekali kamar, karena kelak, Aji dan Shawn ingin rumah mereka ramai oleh sanak saudara yang bisa tinggal dengan mereka. Sementara itu, perusahaan Rangga segera ditangani Suzana, Nawang dan Dimas. Mereka bekerja sama mengambil alih kepemimpinan Rangga di perusahaan. Dora pun tak henti-hentinya berdoa dan bangun tengah malam, bermunajat pada Sang Khalik untuk keselamatan Rangga. Mengenai pesawat Jelly Air R675, berita mengabarkan jika pesawat sudah ditemukan dan terjatuh di tepian pantai. Semua korban sudah dievakuasi dan memang tidak ada nama Rangga dalam daftar penumpang. Maka semua beranggapan Rangga masih ada di Turki. Tapi di sana pun sudah 1 minggu mencari, orang-orang yang diutus Sean dan Tama pulang tanpa membawa hasil.
Dora sudah tidak mampu menangis. Dia meminta izin Lani dan Sean untuk pulang ke rumahnya sendiri. Rangganya sedang jauh. Saat hendak pulang, Dora berpamitan pula pada Rindang. "Mbah, Kak Rangga masih berada jauh dariku?" tanya Dora lirih. "Jauh tapi masih hidup, kan?" Rindang menatap Dora lekat. "Jangan berhenti mencintai suamimu." Sudah, hanya itu saja pesan Rindang. Dia kembali diam lalu memejam. Ingin menjerit saja Dora dan memaksa Rindang untuk mengatakan lebih banyak bagaimana kabar dan keberadaan Rangga kini. Jelas-jelas dirinya mencintai Rangga, kenapa harus diingatkan seperti itu? Kepulangan Dora pada awalnya dilarang keras oleh Sean dan Lani. Tapi Dora memaksa. Dia ingin ada di sana, di rumah tempat Rangga membelikan rumah itu untuknya dan menunggui Rangga pulang. Entah kenapa hatinya ingin sekali pulang dan Dora meminta semua orang memberinya kebebasan untuk menyendiri. Dora sedang tak ingin ditemani siapapun. Lani dan Sean tentu saja menentang keras. Mereka bersikeras Dora tidak boleh sendirian di rumahnya. Sisi dan Nawang yang pertama maju menawarkan diri untuk menemani Dora. Dora menjerit dan memekik kalau dirinya ingin sendirian saat ini. Akhirnya semua mengalah. Tapi tetap saja Sean mengutus anak buahnya untuk mengawasi rumah Dora. Bahkan Lanita menelpon Sophie dan memberitahu kondisi Dora saat ini. Sophie tentu saja terkejut bukan main. Dia dengan mantap akan menjaga Dora, bahkan berniat menginap menemani Dora di rumahnya. Singkat cerita, Dora sudah tiba di rumahnya sendiri. Untuk sementara dia berkenan diantar Lani, Sisi, Gendis, dan juga Dimas. Tapi Dora menyuruh mereka kembali pulang. Dia hanya ingin sendirian, meringkuk dan meratapi kepergian Rangga. Untung saja Sophie berhasil membujuk Dora. "Aku tak akan mengganggumu. Kau mau meringkuk 3 hari 3 malam di kamarmu silakan. Aku hanya akan tidur di kamarmu di lantai 2. Tidak akan mengganggumu ataupun menghiburmu dengan kata-kata penuh semangat. Anggap saja aku tak ada di rumah ini. Oke?" bujuk Sophie. Dora menyerah mendengar ucapan Sophie. Sophie mengerti keinginan hatinya. Di kamarnya Dora segera menaikkan selimut lalu meringkuk dalam gelap. Malam pun merayap dengan dingin dan sepi. Dora mengingat kembali semua kenangannya bersama Rangga di rumah itu. 5 minggu sudah Rangga tidak berhasil dihubungi. Sophie tidak pernah menegur Dora. Tapi dia tetap menginap dan memasak untuk Dora. Sophie senang Dora selalu memakan hasil masakannya. Lanita rutin menelepon Sophie menanyakan kabar Dora. Dora memang benar-benar ingin menyepi dan menyendiri dan Sophie mengerti hal itu. Sean mentransfer sejumlah uang untuk Sophie dalam jumlah besar. Sophie tentu saja kaget. "Ini apa maksudnya, Tuan? Saya menemani dan memasak untuk Dora memang benar-benar murni, saya hanya ingin menemani Dora. Tidak usah begini-begini." Sophie merasa sungkan dengan jumlah uang 100 juta yang ditransfer Sean. "Itu tak seberapa. Pergunakan uang itu untuk keperluan belanja bahan-bahan masakan atau keperluan pribadimu selama menemani Dora. Harus digunakan, tidak boleh tidak." titah Sean. Sophie hanya bisa menggaruk-garuk kepala bingung. Dia belum tahu saja betapa dermawannya orang tua Isadora. Saat Sophie sudah selesai mengurus rumah Dora dan menyiapkan memasak untuk Dora, dia segera menuju mobil yang kini diparkir di rumah Dora. "Kak Sophie!" panggil Dora membuka pintu kamar. Iya sayang, kenapa?" Dora menoleh di ambang pintu masuk rumah. "Rumah kosong ada penghuninya kah?" tanya Dora. Sophie terdiam beberapa saat. "Sepertinya iya. Tapi orangnya aneh, misterius." Dora mengernyit. "Misterius gimana? Nanti juga kamu lihat sendiri kalau keluar rumah. Tapi sebaiknya tetap di rumah kalau aku kerja. Kunci pintu dan jendela rapat-rapat. Kita belum tahu dan belum kenal dengan orang baru itu." pesan Sophie. Dora mengangguk patuh. Dia kembali ke kamar dan mengintip ke rumah kosong.
Dora melihat siluet seorang lelaki dengan pakaian serba gelap dan penutup kepala. Lelaki itu sedang membersihkan rumput-rumput di halaman rumah kosong. Dora terus saja mengintip. Namun alangkah terkejutnya Dora saat lelaki berjubah itu menoleh secepat kilat ke jendela kamarnya. Wajah lelaki itu tampak mengerikan. Astagfirullah, dia manusia atau hantu? Dora seketika menutup tirai lalu kembali meringkuk di atas kasur. S412. Mbak Sophie, kenapa sekarang kamu lebih sering ada di rumah tetangga sebelahmu? Tanya Nathan saat melintas di depan rumah Dora. Aku nemenin dia. Suaminya nggak pulang-pulang sejak pergi ke Turki, Abs. Sophie segera menutup mulutnya. Nggak pulang-pulang? Maksudnya? Kening Nathan berkerut. Sophie memutar bola mata malas, dia terlanjur keceplosan. Akhirnya Sophie memberitahu Nathan mengenai Rangga. Kasihan sekali. Pasti Dora merasa sangat sedih. Nathan melihat ke arah rumah Dora. Kasihan apa senang? Selidik Sophie. Kok senang? Kenapa aku harus senang? Tanya Nathan. Ya kali kepikiran buat deketin Isadora karena suaminya nggak ada. Sahut Sophie. Nathan menghela napas. Dia lalu melirik rumah kosong di sebelah rumah Dora. Kau tahu siapa penghuni rumah sebelah? Nggak siang nggak malam dia selalu memakai jaket yang menutupi kepala, selalu pakai masker dan kacamata coklat. Aneh sekali, bukan? Tanya Nathan mengalihkan pembicaraan. Kamu sudah berkenalan dengannya? Tanya Sophie. Nathan menggeleng. Ah, sudahlah, aku mau pulang. Nathan kembali melajukan mobil. Saat mobil Nathan berlalu Sophie baru tersadar jika Nathan barusan mengobrol dengan wajar. Maksudnya berbicara dengan agak panjang padahal biasanya Nathan irit bicara. Ah, kemajuan tuh si Nathan bisa ngomong panjang lebar. Sophie membuka pintu pagar rumah Dora. Sophie. Panggil Alsa dengan wajah cemberut yang sedari tadi memperhatikan Sophie berbicara dengan Nathan. Hadiuh, apa lagi ini? Gumam Sophie pelan. Barusan kamu ngobrol apa dengan Nathan? Tanya Alsa. Memang boleh ya sekepo itu? Cibir Sophie. Jangan keganjenan jadi janda. Cetus Alsa. Maaf ya, Bu, saya memang janda. Tapi saya nggak kegatelan kayak situ. Sophie masuk halaman rumah Dora dan mengunci pintu pagar. Apa barusan kau panggil aku? Ibu? Alsa berang. Ya memang situ sudah ibu-ibu, tapi belum laku. Ucap Sophie menohok perasaan Alsa. Alsa menahan amarah, terbukti wajahnya memerah. Pegawai negeri tapi mulutnya amit-amit nggak makan bangku sekolahan, sukanya ngehina orang. Maaf, saya makannya martabak. Bangku sekolahan mah keras, Bu. Cetus Sophie. Alsa semakin memerah wajahnya. Kamu? Ya. Benar-benar kurang ajar. Alsa misu-misuh. Sophie hanya menaikkan sebelah cuping hidungnya, lalu bergegas berjalan menuju teras rumah Dora setelah menepis udara dengan tangannya. Rere berada di kamarnya, dia tertidur dengan dompet cantik pemberian Lian. Pintu kamar Rere dibuka seseorang, dia Elena. Ya, tidur. Aku mau ajak dia beli mixu malah tidur. Apa mungkin kecapean karena dari tadi sibuk bantuin Mbak Ham di dapur, ya? Gumam Elena pelan. Saat Elena hendak keluar lagi, tatapannya terantuk pada dompet rajut cantik yang digenggam Rere. Elena meraih dompet itu, lalu menimang-nimangnya. Dompetnya cantik. Puji Elena sembari meletakkan kembali dompet di dekat bantal yang ditiduri Rere tanpa berniat melihat isinya. Elena merasa galau karena dia ingin keluar bermain bersama Rere, tapi Rere malah tertidur. Mama, jangan suka suruh Rere bantuin Mbak Ham di dapur.
Aku mau dia jadi teman belajar dan teman mainku aja. Kalau Rere bantuin Mbak Ham terus dia kapan mainnya? Pasti tidur siang karena kecapean. Keluh Elena pada mamanya. Loh, Mama nggak nyuruh Rere bantuin Mbak Ham. Jawab Vania. Maaf, Nyonya. Neng Rere maksa bantuin saya di dapur. Katanya dia bingung makan tidur di sini, tapi nggak ngapa-ngapain. Sudah saya larang, tapi Neng Rere maksa. Lapor Ham. Nah, kan? Mbak Ham bilang sendiri. Itu inisiatif Rere aja bantuin Mbak Ham. Vanya tersenyum pada Elena. Tiba-tiba Rere muncul dengan wajah masih terkantuk-kantuk. Rere! Panggil Elena semringah. Ke gerai Mixu di depan gerbang perumahan, yuk! Ajak Elena menggandeng Rere. Rere yang masih setengah mengantuk hanya manggut-manggut patuh. Tapi aku mau bantuin Mbak Ham masak. Rere melihat jam dinding. Elena cemberut. Aku nggak suka kamu bantuin Mbak Ham. Kamu jadi nggak bisa main temenin aku. Rere terkesiap, dia segera meminta maaf. Rere, kamu di sini temenin Elena saja, ya? Gak usah bantuin kerjaan Mbak Ham. Elena tidak bisa main di luar. Mama memang melarang Elena pergi main di luar rumah. Jadi kamu harus selalu menemani Elena belajar dan bermain, ya? Tita Vanya lembut pada Rere. Rere mengangguk-angguk sopan. Elena tampak ceria. Dia segera menuntun Rere pergi, sudah tak sabar membeli mixu kesukaannya. Rey, tadi aku ke kamar. Terus lihat kamu megangin dompet rajut. Perasaan kamu kalau tidur megangin dompet itu terus, deh. Celoteh Elena saat berjalan menuju gerbang perumahan yang dekat dengan rumahnya. Rere tersenyum. Iya, dompet itu sangat berarti buat aku. Kamu beli di mana? Tanya Elena. Aku nggak beli. Dompet itu pemberian seseorang. Rere tersipu. Wah, cowok. Ya. Terka Elena. Rere menunduk, dia takut ketahuan isi hatinya jika dompetnya adalah pemberian anak lelaki yang disukai Elena. Tahu, enggak. Kita akan sekolah di sekolah Leonard Dharma Wangsa, loh. Mama berhasil masukin aku ke sekolah itu. Elena tampak riang. Kita? Rere mengernyit. Iya, kita. Sekolahmu kan mahal, masa aku ikutan sekolah di sekolah yang sama kayak kamu? Ujar Rere merasa sangsi dia akan bersekolah di sekolah yang sama dengan Elena. Terus kamu mau sekolah di mana? Kamu kan anak mama juga. Udah diadopsi sama mama dan papa ya sekolahnya sama dong sama aku. Gimana, sih? Iya. Rere tergeragap. Dirinya akan melihat Lian lagi? Namun Rere tersenyum getir. Lian tidak akan pernah mengenali dirinya. Lian mengenal Rere yang kumal, dekil, bau serta wajahnya kotor. Rere yang saat ini adalah Rere yang teramat bersih, wangi dan terawat. Memakai shampoo mahal seperti Elena. Bedak serta semua milik Elena kini bisa menjadi miliknya. Rere seperti berada di istana. Bahkan Rere seperti tidak mengenali dirinya sendiri di depan cermin. Aku akan bersekolah di sekolah yang ada Leonya? Benarkah? Sekolah orang kaya bahkan banyak anak artis sekolah di sana. Untung aja aku udah berubah. Gak apa-apa Lian gak ngenalin aku. Aku pasti akan merasa sangat sungkan kalau Elena tahu Lian kenal aku. Gak apa-apa, sudah melihat dan bisa bertemu Lian lagi aja aku udah seneng banget. Rere membatin tegar. Isadora sedang duduk termenung di sofa ruang tamu, melihat teras dari balik jendela dengan tatapan kosong. Tiba-tiba Dora dikagetkan dengan suara teriakan anak-anak kecil yang melempari batu ke halaman rumah kosong. Ada hantu! Ada orang jelek! Itu orang apa hantu, ya? Dora segera membuka pintu. Dia melihat beberapa anak kecil melempari lelaki penghuni rumah kosong yang sedang mencabuti rumput.
Lelaki itu diam saja menunduk dan membiarkan punggung serta kepalanya kena lemparan kerikil-kerikil dari anak-anak nakal tersebut. Hei, hei, berhenti! Dora membuka pintu pagar, lalu menghalau anak-anak nakal tersebut. Kak, ada orang jelek banget. Mukanya aneh, bopeng atau gimana itu ya, serem. Celetuk salah satu anak. Hash, kamu masih kecil, jangan bicara nggak sopan sama orang tua. Hardik Dora pelan. Tapi anak-anak tersebut tidak menggubris ucapan Dora, mereka terus melempari lelaki tersebut dengan batu-batu kecil. Haduh, mereka anak orang bukan, sih? Kenapa masih kecil udah pada barbar gini? Keluh Dora. Berhenti! Atau kakak panggil polisi. Dora pura-pura meraih ponsel. Anak-anak tersebut seketika berlarian menjauh dari hadapan Dora. Om, Bang, Pak. Lain kali kalau anak-anak itu kurang aja jangan diem aja, antara malah pada ngelunjak. Kau tegur Dora yang merasa kasihan melihat lelaki tersebut tetap menunduk mencabuti rumput. Terima kasih, Non. Saya memang jelek, tak apa-apa diejek anak-anak itu, mau bagaimana lagi? Sahut si lelaki itu pelan dan tetap menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya dari Isadora. Dora hendak membuka pintu pagar rumah si lelaki, tapi seseorang menegurnya. Nona Dora, ini saya bawakan cairan pembersih saluran pembuangan wastafel. Ini cairan ampuh, belum dijual di toko-toko. Khusus racikan temanku. Tiba-tiba Nathan sudah berada di belakang Dora. Dora tersenyum senang dan menerima pemberian Nathan serta tak lupa berterima kasih. Lalu Dora hendak kembali membuka pagar rumah kosong yang sekarang berpenghuni. Dia ingin melihat lelaki yang katanya berwajah buruk rupa itu. Jangan sembarangan keluar rumah jika suamimu tak ada. Apalagi menggampiri orang tak dikenal, bahaya. Nathan melirik lelaki buruk rupa dengan tatapan kurang respek. Dari manakah Nathan tahu suamiku nggak ada? Tanya Dora. Ku dengar dari Sophie, suamimu belum pulang-pulang dari Turki. Tanya Nathan mencegah Dora masuk ke halaman rumah si lelaki buruk rupa. Dora terdiam. Oh, maaf. Maaf kalau aku lancang bertanya. Aku harap semoga segera mendapat kabar baik dari suamimu. Tak apa-apa. Maaf aku mau masuk rumah. Terima kasih cairan pembersihnya. Dora berpamitan dengan wajah murung. Kalau perlu apa-apa jangan sungkan meminta bantuanku, Non. Ujar Nathan. Dora hanya mengangguk dan berlalu menuju rumahnya. Sementara Nathan menoleh sekilas pada si lelaki buruk rupa tanpa berniat menegurnya. Nathan berjalan kembali ke rumahnya. Saat Nathan berlalu, lelaki buruk rupa itu mengangkat wajahnya dan melihat punggung Nathan dengan sorot mata tajam. S413. Seorang lelaki tua berkebangsaan Turki memandangi foto anak muda yang tampan di atas nakas. Dibelainya foto tersebut. Air matanya menetes di kedua pipinya yang renta. Lalu diletakkannya kembali foto tersebut, lelaki tua itu menoleh ke arah ranjang di sebelahnya. Di atas ranjang terbaring seorang pria muda yang juga tampan. Dia adalah Rangga. Kepalanya diperban dan juga terdapat perban lebar di perut kanan kirinya. Lebam-lebam di tangan dan wajahmu sudah mulai membaik, Nak. Tapi kau masih belum sadar juga? Lirih ucap sang kakek. Perlahan kakek itu membuka laci lemari kecil yang terdapat di sebelah tempat tidur. Dompet milik Rangga. Di sana ada foto Rangga dan Dora. Apa gadis ini kekasihmu? Atau mungkin istrimu? Ucap sang kakek yang bernama Rozhan dalam bahasa Turki. Beberapa hari sebelum Rangga ada di rumah Rozhan, hari saat Rangga check out dari hotel. Membawa mobil sewaannya, Rangga mampir ke tempat money changer untuk mengambil uang cash dan pergi ke kota Kütahya, Turki. Dia ingin membeli beberapa keramik dan guci asli buatan Turki. Dora sempat mengatakan padanya jika dia tertarik dengan guci dan juga menginginkan beberapa set piring cantik serta keramik asal Kütahya asli.
Tapi naas, saat dalam perjalanan dari tempat Rangga menukar uang menuju Kutahya, dia diikuti oleh sebuah mobil. Di tempat sepi mobil Rangga dipepet brutal karena pengendara mobil yang mengikutinya membawa senjata tajam. Sempat terjadi perkelahian sengit. Rangga melawan keempat lelaki bertubuh besar dengan kekuatan tak berimbang karena Rangga bertangan kosong. Tembakan di paha dan lengan serta pukulan sadis bertubi-tubi membuat Rangga dengan mudah lumpuh seketika. Mobil, uang di dalam koper kecil dan ponsel Rangga digasak habis oleh kawanan begal tersebut. Sementara tubuh Rangga dilempar ke semak belukar hingga berguling-guling di tanah yang sangat landai. Saat itu pagi hari. Siangnya, wajah dan tubuh Rangga yang sudah penuh lebam serta luka tembak itu ditemukan oleh Rozhan yang melintas di jalan tersebut. Rozhan Deyaviu, dia melihat Rangga sebagai sosok Asa, cucunya yang juga menjadi korban pembegalan di daerah tersebut. Rozhan membawa Rangga pulang dan meminta bantuan Zia, tetangganya yang mantan seorang tenaga medis saat masih muda mengeluarkan peluru di paha serta lengan Rangga. Nyawa Rangga berhasil diselamatkan, tapi dia belum sadar karena luka pukulan di kepalanya yang membabi buta. Rozhan merawat Rangga dengan telaten, seolah-olah merawat Asel, cucunya sendiri yang sudah lama tiada. "Asel, bangunlah, nak!" Lirih suara Rozhan di samping Rangga. Zia yang memang ada di dekat Rozhan hanya menghela napas dalam. "Dia orang asing, bukan Asel cucumu. Cucumu sudah tiada, Rozhan." Zia mengingatkan Rozhan. "Lihatlah kartu identitasnya, pemuda ini bernama Rangga dan berkebangsaan Indonesia. Mungkin dia turis yang mau ke kota tua Aizanoi atau ke Kastil Kalesi. Mungkin juga dia mau mengunjungi Cini MZC dan memesan keramik khas Kutahya," ucap Zia. "Ada beberapa kartu nama di dompetnya, Zia. Aku akan menghubungi salah satu nomor dalam kartu nama di dompetnya saat dia sudah sadar. Lihatlah, gadis ini begitu cantik. Pacar Asel pun secantik gadis ini. Biarkan aku merawat pemuda ini, Zia. Dia harus sembuh dan hidup." Rozhan tersenyum melihat foto Rangga dan Dora yang ceria dan saling berpelukan di dompet Rangga. Zia hanya mengedikkan bahu dan mengembuskan napas keras lalu keluar dari rumah Rozhan. Indonesia. Dimas selesai mandi lalu gegas berpakaian rapi sore itu. Memakai minyak wangi dan mematut dirinya di cermin. "Mau kemana?" tanya Gendis. "Mau ke rumah Dora. Aku khawatir melihat keadaannya. Kemarin pipinya sudah tampak tirus, pasti jarang makan karena memikirkan Kak Rangga." Jawaban Dimas membuat hati Gendis sedikit nyeri. Sejak tak ada kabar mengenai hilangnya Rangga, Dimas begitu over memperlihatkan kekhawatirannya pada Dora, melebihi kekhawatiran yang dirasakan Gendis. "Aku ikut?" tanya Gendis. "Kamu di rumah saja. Nanti malam aku pulang," sahut Dimas berlalu dari kamar dengan membawa kunci mobil. Gendis menghela napas dan termenung beberapa saat. "Kak Rangga, kau di mana? Cepatlah kembali. Aku tak mau pernikahanku layu sebelum bersemi." Dimas begitu mencemaskan Dora dan lupa ada hati lain yang harus dia jaga. Gendis membatin sedih. Dimas begitu terburu-buru membawa makanan yang dia buat untuk Dora yang dia letakkan di jok belakang mobil. Entah kenapa Dimas mengkhawatirkan hal lain. Keberadaan Nathan yang sepertinya tertarik pada Dora dan juga lelaki aneh di sebelah rumah Dora. Dimas tiba di rumah Dora, tapi dia sedikit kesal karena dia melihat Dora sedang berbicara dengan lelaki aneh di sebelah rumahnya. "Ini buatan Kak Sophie, dia buatnya banyak. Sayang sekali pasti kebuang-buang kalau hanya aku yang makan." Dora memberikan semangkuk nasi dan ayam teriyaki pada lelaki buruk rupa. Dimas melihat lelaki itu menerima dengan ragu dan wajah tertutup hoodie setengahnya. "Dimakan? Ya." Pinta Dora tersenyum ramah. "Dora!" panggil Dimas. Dora menoleh. Dim! Suara mobilmu nggak kedengeran." Dora tersenyum renyah.
Banyak mobil di kanan kiri jalan. Itu mobil siapa depan rumahmu? Ada 2. Ucap Dimas. Mobil Kak Sofi dan temennya. Ya jadi aku parkir di belakang mobil temennya Kak Sofi. Dimas melirik lelaki buruk rupa yang berjalan menunduk segera pergi setelah mengucapkan terima kasih pada Dora. Kamu ngapain beramah tamah dengan orang itu? Oh, nggak apa-apa. Kasihan sering dijahili anak-anak nakal. Kemarin dilempari batu malah diem aja. Sekarang kaca jendelanya ada yang pecah dilempari anak-anak. Tapi tetap aja dia diem. Jangan sembarangan dekat dengan orang asing saat Kak Rangga nggak ada. Dia juga nggak jelas siapa. Aneh sekali sikapnya. Ucap Dimas. Tenang aja, dia baik kok. Senyum Dora. Aku senang kamu sudah bisa tersenyum. Ini, aku bawakan makanan bikinanku. Dimas mengacungkan tupperware yang berisi masakannya. Mana Gendis? Tanya Dora. Dia sedang tidak enak badan. Jadi ku minta di rumah saja. Jawab Dimas asal. Dimas masuk rumah, meletakkan tupperware di meja ruang tengah, lalu memeriksa seluruh jendela. Aku harus pasang teralis besi di jendela dan pintu masuk. Ujar Dimas. Gak usah, di sini cukup aman, kok. Tapi kamu sekarang sendirian, Ra. Dora mencicipi makanan yang dibawa Dimas. Hanya sedikit. Kalau mau kesini ya kesini aja, gak usah bawa makanan. Aku sampai sekarang gak enak makan. Ucap Dora pelan dan murung. Dimas memandang Dora iba. Ingin sekali merengkuh kepala gadis itu, tapi tidak bisa. Anak buah papa sama ayah Tama masih ada yang di sana mencari keberadaan Kak Rangga. Semoga mereka segera membawa kabar baik. Ucap Dora. Selama kamu sendirian di sini, kalau ada perlu apa-apa jangan panggil siapa itu yang suka ke sini. Nathan, jangan panggil dia. Larang Dimas. 11. Aku kemarin benerin keran sink yang rusak. Kak Sofi yang manggilin, bukan aku. Jawab Dora. Apa aku menginap di sini, ya? Kamu hanya berdua Kak Sofi saja dan kalian perempuan. Usul Dimas. Hi, pulang aja sana. Kasihan Gendis, dia lagi nggak enak badan. Aneh kamu, tuh. Aku nggak apa-apa. Tolak Isadora. Dimas merasa berat untuk pulang. Dia lebih mengkhawatirkan Dora saat ini. Padahal di rumah, Gendis menunggui Dimas di meja makan. Sudah jam 10 malam, tapi Dimas masih belum juga pulang. Gendis tertidur di atas meja makan dengan posisi duduk dan kepala bertelekan di meja. Benar-benar pulas menunggui Dimas. Jam berdentang 11 kali. Gendis terkejut. Dimas masih belum pulang. Dim, makan malammu sudah sangat dingin. Di luar juga hujan. Hatiku semakin menggigil. Apa kau menginap di rumah Dora karena sangat mengkhawatirkannya? Gendis bergumam lirih. Dia menatap makan malam yang dia sediakan dengan nelangsa. Gendis memutuskan untuk tidur dan berlalu menuju kamar, tapi suara deru mobil terdengar di halaman rumah. Dimas? Gendis membuka pintu. Kamu pulang dalam keadaan hujan lebat, kenapa nggak tidur aja di rumah Dora? Ucap Gendis merasa iba melihat Dimas. Dora menyuruhku pulang. Besok aku ke sana lagi mau lihat pekerja pasang teralis besi di jendela dan pintu rumah Dora. Sahut Dimas. Teralis besi? Kau begitu menjaga Dora tapi hati istrimu tidak kau jaga, Dim. Biar aku hangatkan makan malamnya. Ujar Gendis. Gak usah, aku sudah makan. Semakin menggigil hati Gendis mendengar sautan Dimas. Dim, bagaimana kalau kita sewa rumah dekat tempat tinggal Dora? Ku dengar dari Kak Sofi ada rumah kosong yang mau dijual atau disewa nggak jauh dari rumah Kak Sofi. Penghuninya pindah ke Sumatera jadi baru sebulan rumah itu kosong. Dimas menoleh lekat pada Gendis. Untuk apa kita menyewa rumah di sana? Gendis tersenyum.
Biar kamu nggak bolak-balik kejauhan dari sini ke rumah Dora. Kalau dekat kamu bisa 24 jam pantau keadaan Dora. Gimana? Dimas terdiam beberapa saat lalu tersenyum. Usulmu bagus, besok kita tanya Mbak Sofi tentang rumah kosong itu. Kita bisa menyewa rumah sampai dapat kabar dari Kak Rangga. Gendis tersenyum lebar. Padahal hatinya menangis lapar. Lapar karena dia belum makan sejak siang menunggui Dimas. Tapi Dimas masih saja mengkhawatirkan Isadora. Tapi anehnya Gendis tidak bisa membenci Isadora. Dora adalah wanita yang dicintai Dimas, maka dia pun harus menyayangi Dora sebagaimana perasaan suaminya untuk wanita itu. Kutahya, Turki. Rozhan terkejut saat melihat jari-jari tangan Rangga bergerak. Saat itu Rozhan sedang menyekat tubuh Rangga dengan air hangat. Ase, kau bangun, nak? Rozhan tampak senang. Rozhan, dia bukan Ase. Tukas Zia yang sedang meracik obat untuk Rangga. Zia, tangannya bergerak. Tangan Ase bergerak. Ase, Ase. Perlahan kedua mata Rangga terbuka. Zia, kemarilah. Titah lelaki sepuh itu kegirangan. Zia tidak menggubris ucapan Rozhan, dia hanya menggeleng seraya memutar bola mata malas. Di mana aku? Lirih suara Rangga. Ase, kau di rumahmu, nak? Rangga mengernyit. Zia menghela napas lalu berdiri menghampiri Rangga. Kau sudah sadar, Rangga? Ujar Zia. Dia Ase bukan Rangga. Sanggah Rozhan. Esti, diamlah. Zia menepis tangan ke udara. Siapa namamu? Tanya Zia pada Rangga dengan bahasa Turki. Zia menepuk dahi. Lalu mengubah pertanyaan menjadi bahasa Inggris. Barulah Rangga mengerti. Namaku Rangga, kau siapa? Aku di mana? Jawab Rangga. Nah, Rozhan, kau dengar? Dia menyebutkan namanya Rangga sesuai kartu identitasnya dan bukannya Ase. Esermu sudah mati. Zia kembali duduk meracik obat. Nak, kau sudah sadar? Rozhan tampak senang, senyum di wajahnya terbit sempurna. Dora, Isadora. Kepala Rangga berdenyut nyeri, tapi dia mengingat Dora saat itu. Rozhan menoleh pada Zia. Apa yang dia katakan? Lalu Rozhan bertanya pada Rangga dengan bahasa Inggris, seraya memperlihatkan foto dirinya dan Dora di dalam dompet. Kau ingat siapa gadis ini? Tanya Rozhan. Dia istriku. Sahut Rangga. Zia yang melihat dan mendengar Rangga masih mengenali dirinya dan istrinya bernapas lega. Syukurlah dia mengingat jelas identitasnya. Tunaikan janjimu, Rozhan. Kau harus menghubungi orang Indonesia untuk mengabarkan jika pemuda bernama Rangga terluka di Kutahya dan kau merawatnya dengan baik. Ucap Zia mengingatkan Rozhan. Rozhan mengangguk pasrah. Dia senang Rangga sudah sadar sekaligus sedih karena Rozhan menganggap Rangga sebagai Ase, cucu